Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang kegaiban ya, orang yang lahir hari Senin menurut Primbon Jawa. 1-20 kegaiban karakter dan kepribadian. Orang yang lahir hari Senin itu penuh kasih sayang terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. 2, tenang tapi penuh kekuatan dalam diam. Mudah dipercaya orang lain karena auranya teduh. Cenderung lebih mendahulukan perasaan daripada logika. Memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Sulit menyakiti orang lain bahkan musuhnya. Dalam tekanan justru lebih stabil daripada yang nampak. Punya kepribadian adem yang menenangkan orang lain. Sering dipilih menjadi penengah konflik. Tegas bila prinsip dilanggar meskipun jarang marah. Kepekaan tinggi terhadap getaran atau maksud tersembunyi. Bisa membaca suasana hati orang hanya dari ekspresi. Cenderung introvert tapi bisa sangat sosial bila dibutuhkan. Punya ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau spiritual dan seni. Tidak suka pamer atau mencari pujian. Suka menyendiri untuk merenung atau recharge, ngetes energi. Pendengar yang sangat baik. Jarang membalas dengan kekerasan, tapi tajam dalam bersikap. Pandai menjaga rahasia dan menyimpan luka batin. Tulus dalam memberi meski kadang dimanfaatkan. Selanjutnya 21-40 kegaiban spiritual dan energi gaib. Mudah terkoneksi dengan alam dan makhluk halus. Sering merasakan firasat yang kuat sebelum kejadian penting. Daya spiritual muncul sejak muda walaupun kadang ditekan. Sering merasa deja vu atau mimpi yang menjadi nyata. Memiliki aura pengasih yang membuat makhluk halus segan. Cepat terisi energi bila tirakat. Bisa fokus, bisa menjadi medium komunikasi dengan arwah leluhur. Sering mendapat petunjuk lewat mimpi. Bila di tempat wingit, bisa membaca arah energi. Bisa membuka jalan batin orang lain lewat nasihatnya. Daya spiritualnya cocok untuk penyembuhan atau relaksasi. Sering tidak disukai oleh makhluk gaib, hitam, karena terang auranya. Jika sedang galau, kadang dikunjungi oleh leluhur lewat mimpi. Bisa menetralisir energi negatif rumah atau tempat usaha. Disukai anak-anak dan hewan karena getaran kasih sayangnya. Potensi jadi guru spiritual yang alami meski tanpa belajar formal. Bisa mengubah suasana hanya dengan kehadirannya. Sering mendapat pesan lewat pertanda alam. Bila berdoa dari hati, energinya sampai jauh. Bila duduk di tempat sepi, alam seolah merespon batinnya. Selanjutnya 41-60 kegaiban rezeki dan duniawi. Rezeki datang dari keikhlasan dan pengabdian. Sering mendapat berkah dari membantu orang. Cocok dalam pekerjaan yang melayani atau mendidik. Bila bekerja dengan hati, rezekinya mengalir lancar. Tidak mengejar kekayaan, tapi sering dicukupkan oleh semesta. Sering menerima bantuan tanpa diminta saat butuh. Potensi sukses lewat usaha kuliner, pengobatan atau spiritual. Rezeki meningkat jika sering sedekah atau membantu sesama. Bila bekerja dengan niat tulus, hasilnya akan berlipat-lipat. Jarang miskin karena selalu ada yang mencukupinya. Daya rezeki makin kuat bila tinggal di tempat sejuk atau dekat air. Punya keberuntungan kuat dalam pekerjaan kelompok. Uang bisa datang dari jalan-jalan yang tidak biasa. Punya aura rezeki lewat kata-kata atau tulisan.
cocok jadi penulis, guru, perawat, spiritualis, atau seniman. Bila bersedekah di Senin malam Selasa, rezeki dibukakan. 57. Bisa membuat rumahnya menjadi magnet rezeki. Selanjutnya, khotam rezekinya aktif saat menyentuh air mandi atau wudhu. Semakin ikhlas ya, semakin deras rezekinya. Hidupnya jarang kekurangan meskipun tidak kaya raya. Selanjutnya 61 sampai 80. Kegaiban sosial dan relasi. Dicintai karena kelembutan hati dan kesabaran. Sulit memaafkan secara mulut, tapi memaafkan secara batin. Bila dicintai sangat setia dan penuh pengorbanan. Pasangan merasa nyaman dan tenang karena bersamanya. Anak-anak mudah dekat dengannya. Bisa menjadi pengayom atau ibu atau bapak spiritual banyak orang. Sering dimintai nasihat karena kebijaksanaannya. Dalam pertemanan lebih memilih sedikit tapi berkualitas. Bila disakiti, balasannya datang bukan dari dirinya tapi dari alam semesta. Cenderung menarik pasangan emosional untuk diseimbangkan. Orang tuanya merasa dihormati dan dijaga olehnya. Cinta dalam diam lebih menunjukkan lewat tindakan. Bisa jadi sosok pelindung tak terlihat dalam keluarga. Bila bertengkar lebih memilih diam daripada membalasnya. Sering dianggap terlalu baik hingga dimanfaatkan. Pasangan yang ideal orang yang dengan neptu 7, 9, atau 11. Keluarga merasa tentram bila dia ada di rumah. Bisa menyembuhkan luka batin pasangan lewat pelukan. Jika anaknya menangis, bisa tenang hanya dengan pelukannya. Bila berpisah, biasanya karena tidak dihargai batinnya. Selanjutnya 81 sampai 100. Kegaiban mistis, daya pengasih alam yang tinggi. Bisa menyerap energi air, tanah, dan udara. Jika menangis karena doa, alam sekitar ikut tersentuh. Bila membaca doa untuk orang lain, cepat terkabul. Auranya menyembuhkan bahkan tidak sadar. Dapat membungkam gangguan gaib hanya dengan doa batin. Jika diperlakukan tidak adil, sering dibela oleh alam. Bisa melihat makhluk halus saat kondisi batin sedang tenang. Mampu melihat nasib orang hanya dari getarannya. Bila bertapa, cepat tersambung dengan dunia gaib putih. Energinya bisa melemahkan jin jahat tanpa niat menyerang. Bila membawa benda keramat tidak membuatnya berat. Bisa menjinakkan makhluk halus yang mengganggu. Sering jadi jajaran sasaran makhluk halus minta tolong. Bila wudhu dan berdoa, tubuhnya bercahaya dalam pandangan gaib. Bila berzikir di tempat angker, tempat itu akan menjadi netral. Dalam tidur, jiwanya sering berjalan ke alam lain. Bila duduk, hening, bisa menerima pesan gaib. Potensi besar jadi perantara penyembuh energi. Takdir biasanya adalah sebagai penyebar kedamaian dan pelindung batin keluarga. Itulah kegaiban orang yang lahir weton Senin. Benar tidaknya ketika itu positif, usahakan, upayakan. Supaya itu ada di dalam diri Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.